Saya akan bagikan pagi ini satu tema firman Tuhan. Saya berikan judul pagi ini sharing firman Allah adalah ditolong Tuhan atau dipimpin Tuhan. Kita baca ayatnya ya. Keluaran pasal 14 ayat 8. Lalu kita loncat ayat 15, 16, loncat lagi 21 ya. Baik, saya akan baca mulai di ayatnya yang ke-8 saudara ya. Begini kata firman Allah. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, perhatikan kata ini, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Perhatikan kata dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Teruskan saudara ayat yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16 ya. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Terus loncat lagi 21, sama-sama kita baca ayat ini 1, 2, dan 3. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Saudara, hal pertama yang saya coba sampaikan kepada saudara adalah di hari-hari yang sukar ini, hari-hari yang sulit ini, sesungguhnya ada banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu sedang menantikan dan mengharapkan yang namanya pertolongan Tuhan. Tetapi persoalannya adalah ini saudara ya, sudah menanti dengan sabar pertolongan Tuhan, berharap pertolongan Tuhan itu dengan kesabaran, tapi yang terjadi adalah ujungnya kefrustasian. Kenapa? Karena yang dinantikan, yang diharapkan itu pertolongan Tuhan tidak terjadi, padahal sudah menanti dengan sabar. Ini yang saya katakan, hari-hari ini di masa sukar ini orang berharap menantikan pertolongan Tuhan dengan kesabaran, tapi ujungnya frustasi. Apa sebabnya? Sebabnya begini, modal kesabaran saja di dalam kita menantikan, mengharapkan pertolongan Tuhan, dengarkan saya, tidak cukup. Ini sesuatu yang penting yang saya coba lepaskan dari awal pada saudara. Yang saya katakan ini sebuah realita. Ada begitu banyak orang Kristen, dia mulai kecewa sama Tuhan, dia mulai putus asa, dia mulai frustasi, seolah-olah Tuhan tidak ingin tolong. Saya tetap mau katakan, Tuhan sangat ingin tolong saudara. Tuhan sangat ingin tolong kita. Tetapi saya mau katakan, kenapa orang jadi frustasi berharap pertolongan Tuhan, tapi pertolongan Tuhan gak datang-datang. Padahal kita sudah tunggu nanti dengan kesabaran. Saya mau bilang, gak cukup. Kita menanti berharap pertolongan Tuhan dengan yang namanya kesabaran saudara. Ketika saya coba renungkan apa yang saya barusan sampaikan sama saudara, adakah di antara saudara mengalami situasi kondisi yang barusan saya sampaikan sama saudara? Anda adalah orang yang mengalami itu, menanti berharap dengan sabar, tapi frustasi kita karena pertolongan Tuhan gak kunjung terjadi dalam hidup kita. Ketika saya persiapkan firman Allah ini, saya doakan gitu ya, saya gumuli firman Allah ini. Tuhan singkapkan kepada saya satu poin yang penting ini, dan poin inilah yang kita akan sama-sama berangkat untuk kita pelajari. Dan saya berharap ini menjadi jawaban buat saudara yang hari-hari ini menghadapi masa sukar, masa sulit, udah sabar nantikan pertolongan Tuhan, tapi pertolongan Tuhan belum datang terjadi dalam hidup saudara. Poin ini adalah begini, banyak orang percaya ya, diakui atau tidak sebatas gini loh, hanya ingin ditolong Tuhan, tapi tidak rela hidupnya itu dipimpin oleh Tuhan. Saya ulang ya, kita berangkat dari poin ini. Yang Tuhan singkapkan satu poin ini yang penting, yang saya coba sampaikan sama saudara.
Kenapa banyak orang putus asa menantikan pertolongan Tuhan gak terjadi, padahal sudah sabar? Masalahnya di sini. Karena banyak di antara kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, diakui atau tidak. Ada banyak di antara kita itu hanya sebatas gini loh, hanya maunya ditolong sama Tuhan. Tapi kitanya tidak mau, tidak merelakan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Saudara, lihat gambar berikutnya. Karena ternyata kenapa sih orang itu lebih suka memilih hanya sebatas yang penting ditolong. Dan saya mau katakan sama saudara, mayoritas kebanyakan orang Kristen itu begitu. Maunya hanya sebatas ditolong, butuhnya sama Tuhan itu hanya ditolong. Dengarkan saya saudara ya. Jangan-jangan itu adalah di antara kita. Kita itu sama Tuhan itu hanya sebatas hanya butuh ditolong. Ngeri loh saudara. Ketika saya renungkan firman Allah ini ngeri dengan diri saya sendiri. Jangan sampai ternyata kekristenan kita itu hanya butuh Tuhan, hanya butuh pertolongannya. Tapi kitanya nggak mau rela, tidak mau hidup kita itu dituntun, dipimpin sama Tuhan. Hanya butuh tok sama Tuhan, hanya butuh pertolongannya. Sebab itu lihat gambar ini berikutnya. Karena ternyata orang lebih senang hanya mau ditolong bukan dipimpin, ini alasannya. Karena dipimpin oleh Tuhan itu selalu menuntut dua hal. Apa itu? Satu, kita mesti membangun hubungan dengan Tuhan. Dua, kita mesti memiliki yang namanya ketaatan kepada Tuhan. Saya minta volumenya diangkat sedikit karena suara saya agak habis ya. Kenapa orang lebih rela, lebih suka, senang milih ini? Ditolong saja, hanya butuh ditolong. Tapi gak mau dipimpin. Ternyata dipimpin Tuhan itu butuh yang namanya membangun hubungan. Dan kita mesti taat, memiliki ketaatan. Kalau gak punya ketaatan, ya bagaimana kita bisa ikuti pimpinan Tuhan? Saudara, lihat ini baik-baik gambar berikutnya. Kalau kita bicara hidup yang ditolong oleh Tuhan, saya pernah sampaikan ini sama saudara. Ada memang jujur saja begini ya, ada poin-poin penting yang saya pernah ajarkan, itu saya angkat kembali. Itu berarti penting. Itu bukan sekedar Pak Yohanes mengulang lagi, bukan sekedar pengulangan, tetapi ini sesuatu pesan message yang penting gitu. Perhatikan baik-baik. Kalau urusan ditolong saja, butuh ditolong, dengarkan saya. Ditolong itu hanya bermodalkan belas kasihan Tuhan saja. Mau ditolong Tuhan, gampang ditolong Tuhan. Tuhan kasihan sama kita, kita ditolong. Contoh gambar di bawah itu. Gambar bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun. Bangsa Israel di padang gurun, mereka mengalami mujizat loh, ditolong Tuhan. Setiap hari Tuhan buka tingkap langit berkat, roti dari sorga diturunkan dikasih makan mereka. Apakah mereka taat sebetulnya? Kalau kita lihat enggak, mereka lagi berontak. Nanti tolong di rumah Anda baca itu ya. Itu kalau nggak salah dalam Keluaran pasal yang ke-16 itu saudara ya. Iya betul, Keluaran pasal 16. Kalau saudara baca di sana, itu ayat yang keempat dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, Aku akan menurunkan dari langit. Nah ini ayatnya ya, saya baca ya, terima kasih multimedia. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Keluaran 16 ayat 4, mereka ditolong Tuhan di padang gurun. Kalau mereka nggak dimakan, dikasih makan roti dari langit, mereka mati. Itu dikasih makan, dikasih pertolongan, dikasih mujizat, itu cuma kasihan sebetulnya. Apakah mereka nurut? Kalau ada baca di ayat 3 ayat 2, coba munculkan multimedia ayat yang kedua. Saya baca ayat 2 ya. Apa yang terjadi ayat di atasnya? Apakah mereka cinta sayang sama Tuhan? Belas sama sekali enggak. Cuman belas kasihan ditolong. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap
jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ngomel. Keluar dari tanah Mesir, laut terbelah, masuk padang gurun. Seluruh Israel ngomel sama Musa dan Harun. Bahkan turun ayat yang ketiga. Kita temukan apa di ayat 3? Dan berkata kepada mereka, ngomong sama Musa dan Harun. Tidak enak ngomongnya. Kalau saya boleh ngomong, ini perkataan, sorry ya kata-kata saya, kata-kata yang kurang ajar kepada seorang hamba atau nabi Allah. Lihat, bahkan kepada Tuhan terutama, lihat omongan tidak pantas. Terus ngalami mujizat, tidak berubah mulutnya, cicut hatinya. Lihat ngomong apa mereka. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Masa Tuhan bikin mati di tangan Tuhan ya? Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging. Coba, kalau kami mati di Mesir nggak apa-apa di tangan Tuhan. Tapi kami mati dengan kuali berisi daging yang banyak. Dan apa? Makan roti sampai kenyang. Coba saudara ya, nggak pantas ya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Mereka bilang apa? Kita mati kelaparan di padang gurun ini. Mati di Mesir tidak apa-apa. Kuali berisi daging, makan kenyang, gembul perutnya dengan roti. Padahal ngomel, marah-marah, ya, ngomong mati-mati dengan kenyang di tanah Mesir. Tapi lihat, udah kayak gini sikapnya. Kok Tuhan masih tolong? Ayat keempatnya coba munculkan sekali lagi. Barusan ngomel, barusan marah-marah. Ayat 4. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Kenapa Tuhan tolong? Saya ulang ya, poin tadi munculkan. Kenapa Tuhan tolong? Lihat poin tadi. Kalau kita umat Tuhan ditolong itu hanya bermodalkan kasihan dari Tuhan. Anda pernah nggak, saya kasih contoh. Satu kali Anda makan di rumah makan yang terbuka, lagi asik menikmati makanan yang nikmat, tiba-tiba Anda terganggu dengan datangnya pengamen. Ngamen nyanyi lagu. Maksudnya pengamen itu mau menghibur Anda, maksudnya baik. Tapi Andanya terganggu kan. Lalu setelah dia nyanyi, dia sodorkan sesuatu. Lalu Anda beri sama dia. Anda kasih sama dia itu cuma kasihan saja, kasih gitu. Tapi saya mau tanya, apakah Anda berkewajiban memberi pengamen itu? Tidak kan. Anda beri ya asal beri, sebutlah kasihan gitu. Saya teringat satu cerita. Saya pernah baca buku daripada Referen Benny Hinn. Satu kali dia galau. Benny Hinn sebagai hamba Tuhan yang masih muda, dia galau, dia bingung, dia gelisah gitu dengan satu pertanyaan yang dia nggak tahu jawabnya sebagai seorang hamba Tuhan muda. Selalu ya, hamba Tuhan muda termasuk saya itu selalu punya mentor, punya bapak rohani, punya orang-orang tempat kami untuk belajar. Ya, seperti saya bisa melayani itu karena belajar. Tapi ketika orang di bawah saya belajar dari saya nggak pernah bangga. Oh, dia belajar dari saya. Jangan dibanggakan, itu dari Tuhan kok. Memangnya kalau kita nggak belajar, dari siapa kita bisa? Kita belajar dari seseorang. Benny Hinn pun dia belajar dari seorang namanya T.L. Osborne. Dia gelisah dalam ibadah-ibadah crusade yang dia buat, ibadah KKR kesembuhan rohani. Itu dia melihat ada banyak orang ateis, ya tidak percaya kepada Tuhan. Ada orang-orang yang bukan Kristen, dari cara berpakaian, berbusananya bukan busana orang percaya pada Tuhan, busana simbol-simbol lain. Itu bukan orang Kristen, tapi dia melihat dalam ibadah yang dia pimpin, orang itu disembuhkan. Ateis, bahkan dia bukan Kristen, lain kepercayaannya, disembuhkan, ditolong, terima mujizat, terima keajaiban, banyak gitu loh. Bingung kan Benny Hinn. Di tengah kebingungannya dia datang kepada mentornya T.L. Osborne. Dia bertanya, kenapa bisa terjadi seperti itu? T.L. Osborne menjawab, dan jawabannya memberkati Benny Hinn, bahkan memberkati kami hamba Tuhan, bahkan kita semua. Apa jawaban daripada T.L. Osborne? Bahwa untuk mengalami mujizat, untuk mengalami pertolongan Tuhan, itu adalah karena belas kasihan Tuhan. Seseorang dapat pertolongan Tuhan, sakit sembuh dan sebagainya, itu belas kasihan Tuhan. Itu bagi orang tidak percaya. T.L. Osborne katakan
Bagi orang yang tidak percaya, kalau dia ditolong Tuhan, dia terima berkat Tuhan, dia terima mujizat Tuhan, itu karena Tuhan kasihan sama dia, belas kasihan. Tetapi kata T.L. Osborne, bagi kita yang percaya pada Tuhan, itu karena ikatan perjanjian antara kita dengan Tuhan. Tuhan, begitu Anda dan saya percaya pada Yesus, Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, Tuhan itu mengikat perjanjian dengan kita. Oleh bilur-bilurku kamu sudah disembuhkan. Aku memulihkan kamu, aku memberkati kamu, aku menyertai kamu. Itu ikatan perjanjian. Sama dengan kita. Ya, kalau kita tadi dengan pengamen, kita asal kasih saja, kasihan sama dia. Udah nyanyi, kita kasih upah sama dia. Cuman kasihan. Tapi beda dengan kita punya anak. Pa, ma, bayar sekolah. Itu bukan kasihan. Itu kewajiban. Itu ikatan perjanjian, bapak sama anak, mama sama anak. Ikatan perjanjian. Beda. Pak, beli sepatu, Pak, beli baju, Pak. Itu bukan kasihan loh. Ada belikan baju, belikan sepatu buat anak. Ikatan perjanjian orang tua dengan anak, bukan kasihan. Seperti itu kita orang percaya dengan Tuhan. Ya, jawabannya memberkati. Tapi lihat saudara ya, Israel udah kayak begitu. Ini kalau Tuhan gak kasih makan di padang gurun, mati mereka. Cuman kasihan. Makanya banyak orang, seperti saya katakan tadi, lebih suka ditolong, hanya butuh pertolongan. Tapi saya tegaskan pada bagian ini, perhatikan baik-baik. Anda dan saya tidak boleh, jangan stop. Jangan jadi anak Tuhan yang cuma butuh ditolong. Anda dekat ke gereja, datang ibadah, ada doa pagi, cuman butuh ditolong. Seperti itukah hubungan cintamu dengan Tuhan? Saya mau nangis kalau ngomong begini. Seperti itukah hubunganmu dengan Tuhan? Hanya butuh ditolong. Butuh saja kau dekat sama Tuhan. Engkau cari Tuhan pagi-pagi hanya butuh. Jangan stop sampai sekarang. Sikap attitude begitu jangan. Kita memang rindu gini. Aku rela mau dipimpin Tuhan. Bukan cuma butuh. Jangan mental butuh sama Tuhan. Itu mengulangi kesalahan Israel. Coba lihat gambar ini saudara. Saudara sebagai penolong, Tuhan itu menolong ketidakmampuan kita, bukan kemalasan kita. Saya sengaja bagi ini penting, supaya Anda tahu cara kerjanya Tuhan. Supaya kekristenan yang kita jalani gak ngalami blunder kehidupan, frustasi. Udah nantikan pertolongan dengan sabar. Kok gak datang pertolongan? Gak ngerti cara kerja Tuhan. Yang ditolong Tuhan itu ketidakbisaan kita. Seperti gambar di bawah. Bisa apa Israel di Laut Teberau? Seperti yang kita belajar tadi. Buntu jalannya. Kalau Tuhan gak tolong, mati mereka. Dibunuh sama Fir'aun dan tentaranya. Yang Tuhan tolong adalah ketidakmampuan kita. Ketidakbisaan kita. Udah hopeless, gak ada harapan. Siapa yang bisa tolong? Tuhan yang bisa tolong. Tetapi bukan kemalasan kita. Nah seringkali orang gak ngerti cara kerja Tuhan. Ya dia cuma doa bagus. Doa orang benar besar kuasanya. Tapi ada waktunya doa itu berhenti. Setelah kita berdoa, Tuhan kasih pimpinan, dia lakukan. Ada bagian yang kita kerjakan. Ada bagian yang kita lakukan. Kalau kita gak lakukan, ada gak dapat apa-apa. Makanya lihat gambar berikutnya sebagai petunjuk buat kita supaya gak blunder kekristenan kita. Tuhan menolong, saya tambah poin penting ini. Tuhan itu menolong apa yang tidak dapat kita kerjakan dan bukan apa yang gak mau kita kerjakan. Seringkali kita itu orang Kristen itu gagal juga di sini ya. Tuhan itu ternyata menolong apa yang tidak dapat kita kerjakan. Udah gak bisa kita. Bukan yang kita sengaja gak mau kita kerjakan. Males. Gak mau lakukan. Anda gak dapat apa-apa. Makanya saya kasih contoh gambar di bawah. Ini seperti gambaran hari-hari kita ya. Alasan mengapa kita atau Anda harus memperkerjakan seorang pembantu rumah tangga. Kenapa?
Ya karena kita nggak mau kerjakan itu. Ngepel bisa nggak? Bisa lah. Masa bisa Anda? Mengerjakan tugas keluarga yang lain bisa. Tapi kita nggak mau kerjakan. Makanya kita panggil pembantu. Ini cuma gambaran. Kadang-kadang sesuatu yang kita bisa kerjakan, ya kerjakan. Kalau kita nggak mau kerjakan, kita berharap Tuhan kerjakan. Anda sampai kapanpun nggak terima pertolongan Tuhan. Selalu Tuhan ingin kita itu lakukan bagian kita yang kita bisa kerjakan, dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Ya, bukannya nggak mau kita kerjakan, selalu Tuhan, ayo bagianmu. Jangan tarik Tuhan melakukan sesuatu yang bagian kita bisa kerjakan. Suruh perintah Tuhan. Kadang-kadang kita nggak sopan. Kadang-kadang kita itu seringkali menjadikan Tuhan itu hanya sekedar butuh, kayak Tuhan itu hambanya kita. Kita jadikan Tuhan seperti pembantunya kita, seenaknya kita perintah Tuhan. Hormatilah dia, tinggikanlah dia dalam posisi yang tepat. Yang Anda bisa kerjakan, kerjakanlah. Yang Anda nggak bisa, itu bagiannya daripada Tuhan. Nah, contoh dalam kisah tadi, saudara ya, tentang Keluaran 14, coba saya terangkan ayat ini sedikit ya, lalu saya tunjukkan ayat yang lain. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun raja Mesir, sehingga terus saya loncat saja. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Ada kata dipimpin, tangan dinaikkan. Lihat ayat yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah kau berseru-seru demikian kepadaku? Ini contoh, jelas, otentik contohnya. Musa berdoa, dikatakan engkau berseru-seru kepadaku. Dikatakan mengapa kau berseru-seru demikian kepadaku? Jadi Tuhan lihat Musa ini teriak-teriak sama Tuhan. Anda tahu kira-kira teriakan Musa apa? Tuhan tolong. Israel juga sama. Tuhan tolong Tuhan. Di depan laut Tebrau, belakang Fir'aun, kami mati Tuhan, tolong Tuhan. Teriak-teriak. Ini sama dengan seruan doa, kira-kira begitu. Tuhan tolong Tuhan. Tiba-tiba Tuhan berkata begini, mengapa kau berseru-seru demikian kepadaku? Disuruh stop, maksudnya katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Anda setuju nggak dengan saya? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Bukankah ini adalah pimpinan? Setuju saudara? Ini pimpinan. Berhenti doanya Musa. Udah berserunya udah. Aku dengar seruanmu. Sekarang kamu dan Israel berangkat. Bukankah ini tuntunan? Bukankah ini arahan? Ini pimpinan Tuhan. Apalagi turun ke bawah ayat 16. Dan engkau, ini pimpinan kan? Angkat tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ini pimpinan Tuhan. Pertanyaan saya kepada Anda adalah, setelah Tuhan kasih pimpinannya, Tuhan berfirman ayat 15-16, apakah langsung mujizat terjadi hari itu? Apakah pertolongan sudah nyata? Belum. Dia masih berfirman. Musa belum melakukan. Angkat tongkatmu Musa, ulurkan. Itu kan pimpinannya. Musa belum melakukan, masih mendengar. Firman sementara dilepaskan, belum ada pertolongan. Kapan pertolongan terjadi? Lihat ayat 21. Lalu Musa, dikatakan apa? Mengulurkan tangannya ke atas laut. Musa taat pada pimpinan Tuhan, melakukan. Dan semalam-malaman itu, lihat mujizat terjadi sekarang. Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Kapan mujizat pertolongan terjadi buat orang percaya? Ketika Musa lakukan pimpinannya itu. Jadi saat kita taati perintahnya, disitulah mujizat dikerjakan, disitulah berbarengan pertolongannya membuka jalan buat kita. Kita lebih pilih mana? Ditolong apa dipimpin? Hanya sebatas butuh ditolong. Ditolong itu cuma belas kasihan loh. Tapi ini pertolongan dari orang yang dipimpin sama Tuhan itu dahsyat. Petunjuknya Tuhan kita taati. Saat kita taati nurut, itu mujizat terjadi. Sama dengan contoh yang saya sering angkat sama saudara, kisah Yohanes 11:39-44. Dalam kisah ini kalau saudara perhatikan di ayat 39, saya baca ya, kata Yesus, angkat batu itu. Ya, Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Tuhan berkata, angkat batu itu. Pertanyaannya gini,
Kenapa Tuhan gak langsung aja yang dia bereskan batunya dan langsung bangkitkan Lazarus yang mati? Kenapa suruh angkat batu? Angkat batu itu Marta atau orang di situ bisa lakukan. Yang manusia bisa lakukan itu bagianmu. Tuhan menolong bukan kemalasan kita. Yang Tuhan kasih mujizat bukan yang kita gak mau kerjakan. Yang kita bisa kerjakan, kerjakan. Angkat batu itu. Penghalangnya apa? Suruh melangkah dulu. Yang kita bisa, ayo melangkah, angkat batu itu. Lalu kalau kita lihat dalam ayatnya yang turun ke bawah, ya, coba lihat ayat yang ke 44 saudara ya. Saya baca ya, 43 saya baca. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Sesudah batu digulingkan, baru Yesus berkata, Lazarus marilah keluar. Dan dibawanya Lazarus bangkit keluar dan dia hidup. Kapan mujizat terjadi? Ketika orang di situ melakukan bagiannya. Mereka mengerjakan, mentaati. Begitu taat, baru mujizat terjadi. Ada juga kasus yang lain yang kita juga tahu, yang saya pernah korbankan khusus ayat ini, tentang seorang janda yang ditinggal mati oleh nabi suaminya itu. Dia punya hutang yang banyak karena suaminya punya hutang. Nabi tapi punya hutang banyak, gak mampu bayar. Janda ini datangnya kepada Elisa. Dan Elisa kasih petunjuk, kasih tuntunan. Apa tuntunannya? Di ayat ini kalau kita baca, pinjam bejana sebanyak-banyaknya. Kenapa sebanyak-banyaknya? Janda ini gak ngerti tadinya. Kalau terlalu sedikit, dia gak bisa bayar hutang. Janda ini nurut. Ya, itu pimpinannya. Yang dia bisa kerjakan, dia pinjam itu bejana. Itu tuntunan Tuhan lewat hambanya. Dia taati. Ketika dia bawa bejananya, sekarang dikatakan masuk kamar sama anakmu. Tuang minyak, itu semua pimpinan loh. Begitu dia nurut pada pimpinan, sementara dia nurut itu minyak mengalir. Terus gak pernah berhenti, diisi lagi. Sampai bejana kosong, tidak ada berhenti, itu mujizat. Anda lihat dari contoh ini ya. Kapan pertolongan mujizat dinyatakan? Saat dia melangkah ikuti tuntunan Tuhan. Pimpinannya butuh ketaatan. Butuh membangun hubungan, mesti nurut. Sama dengan kasus tentang Naaman disembuhkan. Kalau Anda lihat kasus ini, Naaman tadinya gak mau dengar itu tuntunan. Dia datang, dia berharap Nabi yang keluar. Tapi ternyata Gehazi bujangnya. Nabi katakan tenggelamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Dia berpikir dia gak mau, dia pulang ke rumah. Dia gak taat. Coba kalau dia gak taat ya, dia sampai mati akan tetap mengalami yang namanya kusta. Tapi dia taat. Hamba perempuan katakan, nurut sajalah apa kata Nabi di Israel itu, Nabi Elisa. Tenggelamkan saja dirimu, apa sih susahnya? Apa menurut Anda susah tenggelamkan ke sungai ke Yordan? Apa susah melangkah pergi ke sungai Yordan? Apa susahnya? Bisa kan? Bisa sebetulnya. Tuhan itu menolong apa yang tidak bisa kita kerjakan. Melangkah ke sungai Yordan bisa, tenggelamkan diri ke sungai Yordan bisa 7 kali. Yang Naaman tidak bisa adalah tahirkan, sembuhkan ya dia dari kustanya itu. Seperti laut terbelah jadi 2, Musa nggak bisa, tapi angkat tongkat belah air itu kan bisa. Yang bisa kita kerjakan, lakukan. Butuh ketaatan. Ketika Naaman taat, keluar yang ke-7 kali, tahir kulitnya seperti bayi. Ini contoh-contoh kasus. Ya, saya tunjukkan ini kasus juga ya. Air jadi anggur. Ketika ibu Yesus datang kepada Yesus katakan, mereka kehabisan air anggur, tolong mereka, ibu waktuku belum tiba. Apa putus asa Maria? Tidak. Dia datang kepada pelayan, nanti ya Maria apal gitu ya. Apapun dikatakan sama Yesus itu kamu nurut, gak usah banyak komplain, lu gak usah banyak tanya gitu. Betul, gak lama kemudian Yesus datang kepada pelayan. Tiba-tiba Yesus berkata begini, isi tempayan itu 6 tempayan penuh dengan air. Mereka gak tanya, nurut saja, isi air. Walaupun mereka tahu butuhnya anggur kok isi air sumur ya. Tiba-tiba setelah penuh 6 tempayan dengan air, Yesus berkata begini, sekarang cedok itu air di tempayan, bawa kepada pemimpin pesta. Walaupun mereka tahu, wah ini bisa dimarahin. Harusnya yang diincip itu nanti adalah anggur, ini air sumur loh. Tapi ada satu pelayan yang berani taat. Dia cedok itu air sumur, itu air tawar, bawa pada pemimpin pesta.
Pemimpin pesta heran. Rupanya sementara taat berjalan, disitulah mujizat pertolongan dinyatakan. Tuhan balikkan keadaan. Air tawar sumur jadi air anggur yang manis. Itu mujizat. Kapan terjadi? Ketika pelayan mau taat melakukan apa yang bisa mereka kerjakan. Termasuk kisah Lukas pasal 5 ayat 46. Itu pun terjadi kan? Karena engkau berfirman. Anda lihat gambarnya. Petrus gagal total dalam pekerjaan. Adakah di antara saudara yang gagal dalam job, bisnis, usaha pekerjaan saudara? Ada frustasi. Kalau Anda mau dipulihkan pekerjaanmu, ikuti pimpinan Tuhan, tuntunannya. Anda akan mengalami booming. Dia berkata, Tuhan karena Engkau menyuruhnya, aku melakukannya juga. Menebarkan jala, Petrus bisa. Walaupun dia tahu ini bertentangan dengan logika. Tidak ada ikan di tengah matahari mulai terik. Tapi logikanya dia tundukkan. Yang dia bisa kerjakan, dia lakukan, nurut saja dengan Tuhan. Benar saudara ya, jalannya penuh dengan ikan. Anda pasti bertanya gini, pendeta, itu kan zaman dulu suara Tuhan jelas terdengar, lewat nabi terdengar jelas. Bagaimana dengan kita hari ini? Lewat firman Tuhan, petunjuk itu datang sama kita, lakukan. Atau lewat sebuah peristiwa-peristiwa tertentu yang kita hadapi, itu pimpinan Tuhan kadangkala. Saya pernah kasih contoh sama saudara, pernah sekali. Jadi pernah keluar dari, selesai doa pagi seperti ini. Waktu itu istri saya nggak ikut, sakit mungkin dia. Saya sendiri, ya pulang doa pagi, naik mobil saya, lalu masuk di perumahan saya itu ada gapura, gapuranya besar saudara ya. Lalu ada kayak orang bisa tidur di situ. Saya lihat di sebelah kiri saya masuk itu ada kayaknya bukan pengemis, kayak orang semacam orang gila barangkali ya. Ya sejenis itulah. Saya kasihan sebetulnya lihat, tapi saya cuek, saya abaikan. Saya lihat dia kasihan di saya, tapi saya abaikan. Saya jalan, saya terus jalan mobil sampai di rumah. Saya parkir, saya harus cepat persiapkan anak saya antar sekolah kan. Begitu saya parkir, hati saya dak-dikduk saudara. Saya udah masuk rumah, udah buka kunci, hati saya gak tenang, dak-dikduk, ada rasa gak sejahtera. Dan saya apal, saya tahu ini Tuhan bicara. Saya gak tenang. Lalu saya ambil motor supaya cepat ketemu itu orang, jangan dia pergi. Saya naik motor, saudara, cepat ketemu dia. Saya kasih dia uang yang jumlahnya bukan 10.000, 20.000, di atasnya itu saya kasih dia. Karena saya merasa tidak tenang di rumah, dari awal mau beri tapi saya abaikan. Begitu nyampe rumah saya nggak tenang, dak-dikduk, hati saya nggak sejahtera. Saya tahu, wah ini Tuhan suruh saya cepat balik, saya taat hari itu. Singkat saya potong begini, setelah peristiwa itu gak sampai berapa hari, mungkin 1 minggu itulah, saya banyak mengalami pertolongan Tuhan loh. Saya, istri sama anak sampai kagum-kagum dengan saya lihat Tuhan gitu loh. Dahsyat ya pertolongannya, berkatnya ada saja gitu. Ternyata kunci pembukanya itu apa? Berapa hari yang lalu saya taati perintah Tuhan. Ketika saya dak-dikduk suruh balik sama Tuhan, saya taat. Dan saya lihat itu terjadi dengan keluarga saya. Wah Tuhan dahsyat. Itu contoh, itu petunjuk Tuhan. Itu kan saya bisa kerjakan, ya saya bisa lakukan, ada, saya bisa mampu lakukan. Dan ketika saya taat itu terjadi. Pertanyaan terakhir dengan waktu yang singkat, kalau Anda mau nantikan hari ini, Anda menanti apa? Coba lihat ayat terakhir saya baca lalu selesai saudara ya. Aku mau berdiri, ayat Habakuk pasal 2:1-2. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku, Habakuk pada waktu krisis, dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya, dan seterusnya. Anda baca sampai selesai. Kalau saya bertanya, saudara, Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Anda menanti sesuatu, apa yang Anda nantikan? Kalau Anda menjawab, saya menantikan pertolongan Tuhan, salah jawaban Anda. Apa yang Anda nantikan? Yang Anda nantikan adalah petunjuknya Tuhan, firman-Nya Tuhan. Habakuk ketika dia krisis, dia berkata, menantikan apa yang difirmankannya. Memang Anda menantikan pertolongan, itu jelas. Tapi yang Anda nantikan bukan itunya. Karena untuk menerima pertolongan itu gak ujuk-ujuk tiba-tiba datang. Ada butuh firman-Nya, ada butuh pimpinannya. Tunggu petunjuknya. Kalau engkau mentok butuh pertolongan Tuhan, nantikan firman-Nya, nantikan petunjuk pimpinannya. Lewat firman Tuhan seperti ini, atau lewat sebuah kejadian peristiwa, ada digerakkan sesuatu.
Itu kata kunci, kata pembuka, kunci pembuka tepatnya untuk Anda mengalami terobosan besar. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang kecil kelihatannya bawa terobosan besar. Kata kuncinya apa? Kata pembukanya taat pada pimpinan Tuhan. Saya berharap Anda bukan cuma butuh ditolong, tapi aku mau dipimpin oleh Tuhan. Di balik pimpinan itu mujizat besar dinyatakan oleh Tuhan.